Isu tentang penemuan bakso berbahan daging tikus beberapa waktu lalu yang menggemarkan warga Madiun kini terkuak. Dengan hal ini, Polres Madiun, Jawa Timur melaksanakan konferensi pers terkait isu tersebut. Diketahui sebelumnya beredar isu tentang bakso tikus di wilayah Kabupaten Madiun. Isu tersebut beredar di media sosial. Polres Madiun yang mengetahui isu tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mengambil sampel bakso untuk dilakukan uji laboratorium. Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono menjelaskan, berdasarkan uji laboratorium Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Balai Veteriner Boyolali, dari 3 barang bukti sampel yang didapat dari Ajeng Diah Rismawati atau pembeli dari kios bakso milik Sugeng Riyadi, dari Agus di Saradan, dan dari Nganjuk, tidak ditemukan adanya kandungan daging tikus di dalam sampel bakso tersebut. Dalam uji laboratorium juga dilakukan perbandingan antara sampel yang ditemukan yang diduga potongan kaki tikus dengan kaki tikus yang asli, namun hasilnya negatif. Dari hasil uji laboratorium, sampel yang didapat dari Ajeng dan Dila yang sebelumnya diduga kaki tikus ternyata adalah bagian dari tubuh sapi, lebih tepatnya daging sapi pada bagian mulut atau disebut cingur. Hasil dari lab, setelah kita ambil sampel dari daging yang diduga mengandung pentol bakso yang juga mengandung tikus, itu kita ambil sampel baik dari penjualnya, kemudian dari sisa yang dimakan oleh konsumen, kemudian dari agen yang dimana penjual bakso ini mengambil barang. Dari 3 pembanding tersebut, ya, dipastikan bahwa hasil uji lab di Balai Veteriner di di bagian dari Dinas Peternakan dan Hewan Provinsi Jawa Tengah negatif mengandung daging tikus, burung maupun formalin. Ya, tadi sudah kita tampilkan gambar struktur kaki tikus yang sebenarnya, kemudian yang ditemukan pada pentol daging itu, antara lain adanya kuku, telapak maupun tulang, itu yang membedakan. Ya, jadi positif, artinya negatif tidak ada identik. Jadi kita pastikan bahwa itu bakso atau pentol tidak mengandung daging tikus sama sekali. Sugeng Riyadi, pemilik kios bakso yang viral karena isu bakso tikus, mengaku semenjak beredarnya informasi tersebut, omset usahanya mengalami penurunan yang sangat drastis. Mulanya omset per hari mencapai 1,5 juta rupiah, kini hanya 15.000 rupiah saja per hari. Ia berharap setelah adanya bukti bahwa bakso yang dijualnya negatif daging tikus, omsetnya akan kembali seperti semula. Teman-teman media ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Polres Madiun dan Satreskrim Polres Madiun telah membuktikan adanya bakso tikus, dan ternyata setelah dibuktikan dengan cepat dan bekerja keras, adanya bakso tikus tidak terbukti dan hasilnya negatif. Nah, setelah berita itu viral, pembeli sepi atau gimana? Ya, setelah berita itu viral di dunia maya, omset saya menurun gratis hingga 1 hari 1 orang dan 2 orang pembeli. Biasanya omset saya 1 hari bisa mencapai 1.500.000, 2 juta, dan setelah semua tersebar kemana-mana, omset saya turun gratis tinggal 15.000 1 hari. Harapannya ke depannya dengan terbuktinya isu daging, ya, pentol daging tikus tidak benar, semoga omset saya kembali lagi seperti semula. Amin. Sementara itu, Ajeng pembuat video mengucapkan permintaan maaf kepada Sugeng terkait menyebarnya isu tersebut. Menurutnya, ia tidak ada niat untuk menyebarkan berita tersebut. Namun, ia bersama Dila mengaku hanya ingin mengingatkan kepada teman-temannya untuk berhati-hati ketika membeli bakso.
Ini saya Angel selaku konsumen yang waktu itu beli bakso dengan teman saya yang menemukan daging yang menyerupai daging tikus. Di sini saya mengucapkan minta maaf kepada saudara Mas Sugeng selaku penjual bakso. Dan yang kedua, saya ucapkan minta maaf kepada warga Madiun, khususnya warga Pilang Kenceng yang telah resah dengan statement yang saya buat. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Madiun dan Sastrim Madiun yang telah bekerja cepat dengan berita itu dan akhirnya terbukti bahwa berita itu negatif. Dan saya menyesal nggak Pak? Kalau menyesal itu ya ada menyesal ada enggaknya, karena kan saya sebagai konsumen itu sama teman saya harus melihat kayak ada daging hitam itu rasanya kan, lalu saya berpikirnya seperti itu karena waktu itu kan saya juga sama teman saya juga browsing refleks dan hasilnya itu sama. Dan nggak takut kena undang-undang ITE Mbak? Ya pertama kali itu nggak mikir sampai itu. Tidak memviralkan sih, cuma ya ada salah satu pasang di status WA gitu ya. Terus juga ada waktu itu berita yang menambah-nambahi gitu loh. Teman saya dan saya itu uploadnya di story WA, tapi di berita itu dibuat di sosmed di IG, tapi kebenarannya itu tidak upload di IG sama sekali. Oh, mbaknya nggak di-upload di sosmed, Facebook, enggak ya? sama sekali. Cuma di WA aja ya? Iya. Berarti emang niatnya nggak memviralkan enggak sama ya? sekali, karena kita juga ada teman yang membuat snap sama. Jadi saya sama teman saya itu enggak mengunggah bermaksud memviralkan sama ya, sekali. cuma membuat video itu tujuannya cuma untuk teman-teman konsumen agar kalau jajan itu lebih hati-hati. Setelah terbukti negatif ini Mbak, apa sama akan klarifikasi bahwasanya tidak dibuka? Iya. Jadi dibantulah ya. Iya. Meskipun Sugeng Riyadi merasa dirugikan akibat isu tersebut, namun Sugeng tidak akan menempuh jalur hukum. Antara Sugeng dan Ajeng serta Dila memilih menyelesaikan dengan cara damai. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV.